Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Akhir-akhir ini berita tentang resesi 2023 berseliweran di mana-mana. Tanpa kita ketikkan di kolom pencarian, beritanya ada aja yang muncul di beranda. Kalian ngalamin juga nggak? Mesin pencarian memang pinter ya, menyuguhkan kita konten-konten yang sedang banyak dicari dan diperbincangkan. Dari berita-berita resesi ini, ada 3 respon penonton yang paling banyak aku temukan. Ada yang ketakutan, ada yang cuek dan pasrah, dan ada juga yang tenang dan tetap bersiap. Kalian tim yang mana nih? Kalau aku tim yang tetap tenang dan bersiap. Sehingga kalau misalkan resesi ini beneran terjadi, aku tidak panik dan kelabakan. Nah, di sini aku akan share persiapan atau langkah-langkah yang bisa aku lakukan sebagai orang yang terjun dalam bisnis online atau berjualan online jika resesi ini benar-benar terjadi. Nah, bagi teman-teman yang sedang berjualan online atau baru memulai bisnis online, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Barangkali apa yang akan aku share di sini cocok untuk kalian terapin juga. Namun di sini aku jelaskan di awal bahwa ini adalah pendapat aku pribadi. Jika kalian merasa tidak cocok, tidak usah diikuti. Oke, ada 7 tips yang akan aku share. Kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, jangan berhenti jualan online. Sekalipun amit-amit ya resesi beneran terjadi, aku yakin banget dampaknya nggak bakalan yang jualan online mati, hancur, nggak ada pembeli sama sekali. Itu terlalu berlebihan sih. Kalau penjualan menurun, kemungkinan besar iya, karena daya beli masyarakat akan menurun. Banyak orang yang akan lebih berhati-hati atau menahan untuk belanja barang. Aku justru mikirnya saat terjadi resesi, maaf ya, mungkin ada yang kena PHK, kemudian harga-harga barang pada naik. Nah, di situ pasti banyak orang yang akan mencari pekerjaan sampingan, mencari pundi-pundi cuan yang baru. Nah, salah satunya dengan berjualan online ini. Jadi, justru rugi banget bagi kita yang sudah jualan online, yang sudah paham caranya, yang sudah mendapatkan keuntungan dari jualan online, malah kita mau berhenti jualan gara-gara kita terlalu panik dan menganggap bahwa dengan adanya resesi, bisnis online bakalan hancur. Lebih baik kita berpikir gimana caranya bisnis online kita tetap menghasilkan di saat resesi. Nah, untuk caranya aku akan share di tips-tips berikutnya. Jadi silahkan teman-teman tetap simak videonya ya. Oke, tips yang kedua, jangan gunakan dana darurat atau ngutang buat jalanin bisnis online. Kalau sebelumnya kalian udah pernah nonton video-video yang membahas tentang resesi, salah satu tips menghadapi resesi yang paling banyak dibahas adalah menyiapkan dana darurat. Nah, ini aku setuju banget ya teman-teman, karena kalau resesi ini beneran terjadi, kita harus terima kenyataan bahwa orang-orang akan lebih menahan atau berhati-hati untuk membeli suatu barang, untuk berbelanja. Dampaknya, profit kita mungkin akan menurun karena penjualan juga menurun. Kita nggak bisa prediksi seberapa banyak penurunannya, tapi kalau kita gunakan dana darurat buat nyetok barang misalnya, kemudian ternyata perputaran stoknya melambat atau bahkan stuck karena resesi, atau kita gunain dana daruratnya buat ngiklan, dan ternyata iklannya tidak menghasilkan penjualan yang jumlahnya seperti yang kita harapkan. Ini bakalan fatal sih, yang harusnya kita diharuskan menyiapkan dana darurat, malah dana daruratnya kita pakai dan ternyata tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Lalu gimana dong bagi teman-teman yang kepengen banget jualan online tapi belum ada modal? Nah, aku saranin teman-teman mulai aja dulu menjadi seorang dropshipper. Kemudian teman-teman gunain aja cara-cara yang gratisan untuk mendapatkan traffic ke toko online kalian. Jangan buru-buru untuk ngeiklan kalau belum tahu caranya. Nah, teman-teman bisa cek ya di channel aku, udah ada kok caranya menjadi dropshipper, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakuin agar terjadi penjualan. Nah, di situ lengkap kok dan akan selalu aku update.
Kenapa aku saranin untuk awalannya dimulai dari menjadi dropshipper? Karena sistem dropship ini minim modal dan juga minim resiko. Nah, bagi teman-teman yang jualan online-nya udah jalan, baik sebagai dropshipper, reseller, distributor, dan sebagainya, aku saranin jangan dulu untuk menambah modal untuk bisnis online kalian menggunakan dana darurat atau bahkan ngutang. Lebih aman kita puterin aja dulu modal yang sudah ada, yang sudah biasa kita pakai. Tips yang ketiga, jangan terlalu banyak stok produk. Jangan salah paham, bukan berarti nggak boleh nyetok barang atau yang dropshipper nggak boleh nyoba jadi reseller. Namun di situasi resesi, jangan terlalu menggebu-gebu untuk nyetok barang yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Karena di saat resesi kemungkinan penjualan kita akan menurun karena orang-orang akan lebih berhati-hati untuk membeli suatu barang, lebih menahan untuk uangnya keluar, sehingga perputaran stok kita mungkin akan melambat dan sewaktu-waktu kita butuh uang, ternyata uangnya masih berupa stok barang, repot jadinya. Biasanya kita terpacu untuk nyetok banyak barang karena kalau kita order barang dalam jumlah yang banyak sekalian ke produsen, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian kita, bisa kok kita jangan ordernya yang terlalu banyak, nggak apa-apa dapat harga dari produsen sedikit lebih mahal, tapi kita tetap profit dan barangnya tidak menumpuk di toko kita. Karena ya itu yang kita antisipasi tadi, saat kita butuh cash on hand, kita butuh uang di tangan, ternyata uangnya masih berupa stok barang. Tips yang keempat, kontrol budget beriklan. Kalau teman-teman sudah menggunakan iklan berbayar, misalkan iklanku di Shopee, Top Ads di Tokopedia, dan sebagainya, teman-teman wajib banget untuk pantau iklannya. Kalau performa iklannya bagus, kitanya profit, tentu saja iklannya kita lanjutkan. Namun kalau sudah kita optimalkan semuanya, judul produknya udah kita optimasi, gambarnya udah maksimal, penilaian produknya juga udah bagus, udah kita boost juga pakai iklan, ternyata penjualannya masih sepi atau bahkan gak ada penjualan. Nah, teman-teman jangan terlalu masif untuk mengeluarkan biaya iklan yang lebih banyak lagi dengan tujuan untuk mendapatkan penjualan dari produk itu, karena bisa jadi bukan cara jual kita yang salah atau cara beriklan kita yang keliru, tapi memang daya beli masyarakat terhadap produk itu memang sedang menurun. Jadi walaupun udah gencar kita iklanin, tapi karena marketnya yang memang lagi nggak mendukung ya, menurut aku sih merugikan kalau kita maksain jor-joran di iklan berbayar. Kita bisa coba untuk lebih fokus lagi ke cara promosi-promosi gratis sehingga tidak menguras profit dari penjualan kita. Misalkan kita bisa lebih gencar lagi untuk mempromosikan toko kita di semua media sosial yang kita punya. Kemudian kita juga bisa live di Shopee, Tokopedia, di TikTok. Kemudian kita bisa upload konten ke Shopee Video tentang produk yang kita jual. Sehingga lebih banyak orang yang bisa menemukan produk kita tanpa menggunakan iklan berbayar. Tapi kan gak setiap orang yang melihat konten produk kita akan membeli. Iya, kita iklan berbayar pun tidak mesti setiap orang yang melihat produk kita akan lanjut ke pembelian. Setidaknya di saat orang-orang lebih berhati-hati mengeluarkan uang untuk berbelanja, kita sebagai seller juga bisa lebih berhati-hati mengeluarkan uang untuk beriklan. Teman-teman juga bisa mempertimbangkan tips yang kelima, namun sebelum aku menuju ke tipsnya, boleh dong aku meminta apresiasi kalian dengan cara like video ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar aku semakin semangat untuk sharing dan kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke? Sudah? Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima, jeli melihat peluang. Jangan terlalu panik dan berputus asa. Ekonomi anjlok, lesu, mana ada yang mau beli jualan online kita.
Kita berkaca ke kejadian pandemi COVID yang lalu, di saat penjualan terasa banget penurunannya, ternyata produk-produk di kategori kesehatan justru meningkat pesat. Kemudian ada produk dekorasi rumah yang estetik, kemudian perlengkapan dapur yang lucu-lucu, yang unik-unik, kemudian model daster yang bagus-bagus. Ini penjualannya semakin naik dan naik lagi karena semakin banyak orang yang berada di rumah saja. Aku juga masih inget banget supplierku yang niche-nya fashion saat awal-awal COVID ngedrop banget dong penjualannya. Kemudian dia akhirnya jualan masker kain. Nah, waktu itu aku full dropship. Nah, jual masker kain itu rasanya sampai keriting, balesan chat pembeli, kemudian kirim invoice ke supplier. Itu laris banget. Walaupun akhirnya penjualannya juga menurun sih, karena yang lebih dibutuhkan adalah masker medis. Nah, begitu juga saat ada resesi, gak mungkin semua produk itu anjlok. Pasti akan ada produk yang justru penjualannya akan meningkat, atau produk yang ternyata tidak berdampak dengan adanya resesi. Nah, kita harus jeli untuk memantau produk tersebut, ambil peluangnya dengan cara menjual produk tersebut. Lanjut tips yang keenam, perbanyak toko online. Misalkan teman-teman saat ini cuma jualan online-nya di Shopee. Nah, teman-teman bisa untuk memulai membuka toko juga di Tokopedia, di TikTok Shop, di Lazada, dan sebagainya. Sehingga teman-teman membuka akses yang lebih banyak kepada orang-orang untuk menemukan produk yang teman-teman jual, kemudian membelinya. Misalkan nih, customer yang gak punya Shopee, dia bisa order dari Tokopedia. Gak punya Tokopedia bisa order dari Lazada, gak punya Lazada bisa order dari TikTok Shop, dan seterusnya. Misalkan, ini hitung-hitungan kasar aja ya, sebagai ilustrasi saja. Teman-teman mendapatkan 100 orderan per hari dari Shopee di hari-hari biasa. Nah, karena resesi, misalkan penjualannya menurun menjadi 50 orderan per hari. Nah, kalau teman-teman buka toko juga di Lazada, di Tokopedia, dan TikTok Shop, misalkan dari Lazada aja bisa mendapatkan 10 orderan aja per hari. Begitu juga di TikTok Shop 10 orderan, di Tokopedia 10 orderan. Nah, totalnya adalah 80 orderan per hari. Syukur-syukur bisa lebih banyak. Sehingga total penjualan kita tetap banyak. Kalaupun menurun, ya nggak menurun-menurun banget karena terbantu dari penjualan toko baru kita di marketplace yang lain. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa ya untuk mencoba berjualan di lebih banyak platform lagi. Tips yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah cari sumber pendapatan lain. Ini udah aku lakuin sih dari sekarang dan ternyata bisa nggak ngepecah fokus aku dalam berjualan online. Menurut aku, di saat resesi, kemudian penjualan menurun, selain kita menggunakan tips yang keenam tadi, yaitu membuat lebih banyak toko, kita juga bisa untuk membuat lebih banyak jenis bisnis lagi. Nah, karena aku udah nyamannya di pekerjaan yang online, aku bisa mencoba bisnis online yang lain. Misalnya, menjadi influencer, menjadi YouTuber, menjadi afiliator, dan sebagainya. Ngatur waktunya gimana, Kak? Emangnya kita bisa ya ngerjain lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu? Nah, kalau yang ini tergantung sih, kita yang lebih tahu gimana cara memanage waktu kita. Kalau aku sendiri, karena aku udah merasa kewalahan untuk mengelola jualan onlineku sendirian, maka aku bisa untuk mendelegasikan beberapa tugas jualan online ke orang lain. Kita bisa memakai karyawan. Nah, karyawan inilah yang bertugas untuk membalas chat-chat customer, kemudian memproses orderan, sehingga aku bisa fokus ke tugas yang belum aku delegasikan. Misalnya, beriklan atau memantau iklan. Nah, iklan ini nggak harus aku pantau setiap detik, sehingga di situ aku bisa mengerjakan bisnis online yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal nambah karyawan, aku saranin teman-teman lebih berhati-hati ya saat resesi, karena aku berkaca ke kejadian COVID yang lalu. Di saat tiba-tiba orderanku menjadi menurun, kemudian tetap harus bayar karyawan dong, sementara kerjaan karyawan banyak nganggurnya. Sebelum jam waktunya berakhir,
kerjaan udah beres semua. Dan itu butuh waktu yang agak lama loh untuk ngenormalinnya lagi. Kita yang harus terjun langsung untuk mencari peluang-peluang produk baru yang sekiranya laris, kemudian mengoptimasi toko dan produknya. Dan itu bukan bim salah bim satu hari jadi, hari ini buka toko, besoknya langsung laris. Aku nggak melarang teman-teman untuk nambah karyawan ya. Misalkan penjualan teman-teman tetap oke-oke aja. Kemudian setelah teman-teman pertimbangkan memang butuh karyawan, ya silahkan. Malah itu bagus karena di saat resesi justru kita masih bisa mempekerjakan orang lain atau memberi pekerjaan ke orang lain. Oke teman-teman, itu dia tadi 7 tips dari aku sebagai penjual online dalam mempersiapkan jualan onlineku menghadapi resesi 2023. Kalau teman-teman ada tips yang lain atau teman-teman mau berdiskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Semua komentar teman-teman akan aku baca dan insya Allah dibalas saat aku sempat. Oh ya, aku bersyukur banget kalau resesi ini tidak terjadi. Namun misalkan terjadi, aku doain aku dan teman-teman semua tetap kuat, berhasil dan sukses menghadapinya. Tetap tenang dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!